Halo Sobat Joss Garden, apa kabar? Saya harap dimanapun Anda berada, Anda dalam kondisi yang baik dan sehat. Nah, sebelum saya lanjutkan video ini, bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan untuk bisa mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, komen, dan juga bisa share kepada orang lain supaya orang lain juga bisa seperti Anda melihat untuk informasi-informasi yang mungkin berguna bagi Anda di video-video channel Joss Garden. Nah, sekitar 3 bulan yang lalu itu Joss Garden mencoba melakukan perbanyakan aglonema dengan cara mencacah batang lalu memasukkannya ke dalam toples. Kita akan lihat bagaimana kondisi dari cacahan tersebut, apakah bisa berkembang dengan baik ataukah mati. Simak terus di channel Joss Garden. Ya, tidak usah berlama-lama, kita langsung akan mengambil toples kita, oke? Nah, ini dia toples tempat kita melakukan pencacahan batang aglonema waktu itu. Dan kalau Sobat Joss Garden perhatikan, di sini sudah ada tampak ya, karena ini transparan jadi bisa kelihatan beberapa aglonema sudah mulai tumbuh dengan baik. Oh ya, bagi Sobat Joss Garden yang mungkin waktu itu ketinggalan belum melihat atau menonton video kami, bagaimana kami melakukan pencacahan ini bisa dicek ya, di scroll di koleksi video kami di episode ke-6 ya, sekitar 3 bulan yang lalu. Silahkan Anda cek di sana. Nah, singkat cerita waktu itu kami melakukan pencacahan dengan cara memotong batang aglonema, kemudian kita olesi dengan betadine di sisi-sisi tempat kita memotong. Lalu kita masukkan ke dalam toples yang sudah kita beri dengan media tanam di dalamnya. Kemudian kita tinggal meletakkan lalu kita tutup. Oh ya, waktu itu saya hanya membuka toples ini sekitar 2 kali, yaitu di bulan pertama, 1 bulan setelah melakukan perbanyakan ini, lalu saya buka, itu baru ada akar yang tumbuh waktu itu, kemudian ada sedikit tunas, ya itu pada tanaman yang pertama. Kemudian di bulan kedua itu juga saya buka lagi, kemudian kondisinya juga masih lembab, masih bagus, dan sudah ada 2 tunas yang tumbuh. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada 3 ya, jadi tiap bulan tambah 1, lumayan ya. Nah, oke, langsung saja kita buka. Nah, ini seperti ini ya. Ya, bisa Anda perhatikan di sini ada 3 yang sudah tumbuh. Ya, supaya lebih mudah, saya akan taruh bawah, kamera akan saya hadapkan ke bawah. Nah, seperti ini kondisi dari dalam toples kita. Kalau Sobat Joss Garden perhatikan, dulu di awal saya meletakkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau tidak salah waktu itu 7 potongan batang aglonema. Dan ini campur ya, waktu itu ada butterfly. Ya, sebenarnya ini juga butterfly. Lalu ada juga Big Roy yang kami potong lalu kami masukkan ke sini. Dari 7 yang kami masukkan, ternyata yang sudah tumbuh itu hanya ada 1, 2, 3. Ya, di sini ada kecil. Yang lain ini tampaknya membusuk. Ya, seperti ini. Ya, bisa ini juga kalau diperhatikan ini monyet juga ya, busuk, dalamnya habis. Lalu yang sebelah sini ya, ini yang keempat, ini juga habis ya, sudah habis. Nah, dalamnya kopong ya, sudah tidak ada isinya lagi. Nah, perlu kami tegaskan bahwa jika Anda melakukan perbanyakan dengan sistem ini, kalau bisa untuk media tanam disterilkan terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak terserang hama-hama penyakit. Namun demikian terkadang ya kita juga tidak tahu namanya penyakit itu datangnya dari mana. Tapi untuk mengantisipasinya kita seperti tadi saya sampaikan, memberikan irisan bawang merah. Kemudian ketika kita tutup rapat di bagian atasnya ya, harapannya supaya nanti untuk
hama-hama tanaman atau penyakit itu tidak masuk. Kemudian ini untuk ketiga tanaman yang tumbuh ini saya akan memperlakukannya berbeda ya. Jadi untuk yang ini karena sudah terlalu tinggi atau mungkin karena wadah saya yang kurang tinggi ya ini ya. Kalau bisa besok misalnya melakukan perbanyakan dengan sistem seperti ini, gunakan wadah yang lebih tinggi lagi, tapi tetap transparan seperti ini ya, supaya nanti hasilnya seperti apa bisa kelihatan. Kemudian pertumbuhan akarnya seperti apa, ini seperti ini juga kita bisa melihat dari luar ya. Nah, lalu selama 3 bulan ini saya sama sekali tidak pernah menyemprotkan air atau menyiram ya, karena ini tertutup rapat jadi tetap lembab ya. Nah, baik karena ini yang tanaman yang pertama tumbuh ini sudah terlalu tinggi, kita akan keluarkan, kita akan pindahkan. Kemudian untuk tanaman yang 2 ini tetap akan saya biarkan di dalam ya. Nah, kita ambil, kita cek akarnya apakah bagus. Oh ya, ternyata akarnya panjang ya. Oh ya, ini yang akar ini dulu bawaan dari bonggol ini ya. Bawaan dari bonggol, kemudian ini sudah ada akar aktif, akar baru di sini. Ya. Tapi ini ada beberapa juga akar yang lonyot ya, seperti ini. Ini tampaknya kalau kita pindahkan ke media yang baru, ini sudah aman. Baik, kita akan keluarkan untuk yang ini. Kemudian untuk 2 yang lain kita akan tetap biarkan, kita tutup ya, kita akan kembalikan lagi ke tempat yang tadi, tempat yang teduh ya, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ya, baik, ini adalah aglonema hasil panen kita tadi ya. Meskipun hanya 1, ya lumayan lah ya. Di sini saya sudah siapkan pot yang kecil saja karena tanaman kita juga masih kecil, supaya nanti pertumbuhan akarnya juga bisa cepat. Baru nanti kalau misalnya sudah cukup besar, misalnya 3 atau 4 daun, kita bisa pindahkan lagi di pot yang agak besar. Nah, media tanam yang saya gunakan ini masih seperti yang kemarin-kemarin. Saya menggunakan ada sekam mentah, kemudian ada lagi sekam bakar, kokopit, cacahan daun bambu, lalu ada kotoran hewan dan sedikit tanah ya. Ya, langsung saja kita tanam. Tapi jangan terlalu dalam ya, karena menyesuaikan kondisi yang sebelumnya. Di situ untuk batangnya itu berada di atas ya. Berada di atas. Nah, ini cukup seperti ini aja, jadi jangan terlalu dalam supaya menghindari bagian atas ini nanti busuk. Nah, karena ini baru saja kita keluarkan dari toples, kalau bisa kita akan melakukan treatment dulu untuk tanaman ini, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Kemudian usahakan dia tetap berada di tempat yang agak lembab ya. Nah, untuk media tanamnya sendiri, karena selama ini dia berada di media yang basah ya dan lembab, ini kalau bisa tetap kita cek ya untuk kelembapannya. Ini karena yang saya gunakan ini media tanam yang masih basah, jadi tidak perlu saya siram untuk sekarang. Tapi untuk ke depan tetap kita harus cek untuk kelembapannya ya. Jangan terlalu kering, dia nanti akan mati, ataupun jangan sampai over watering ya, nanti dia juga bisa lonyot dan mati. Baik, demikian tadi video dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Nantikan terus video-video Josh Garden berikutnya dan sampai jumpa.